حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah pagi hari ini Allah memudahkan kita berkumpul kembali bersama di Masjid Al-Falah ini. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua. Di samping menjadi sumber datangnya ampunan dari Allah Ta'ala, rahmat dan ridhonya, serta kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan yang kita lakukan pagi hari ini. InsyaAllah amal soleh Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan amal soleh yang kita lakukan ini kelak kita dikumpulkan Allah Ta'ala bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Nggih. Ngapunten yang baru datang hari ini harap angkat tangan. Nah, jenengan niatnya datang ke sini napa, Bu? Iya. Napa? Iya, jadi begini, maksud saya kita kan sudah belajar, kapan prakteknya kan begitu. Nah, makanya yang baru-baru ini biar diruqyah yang lama-lama, ngoten loh. Siap? Siap apa nih? Iya, jadi untuk yang baru-baru ya, untuk yang baru-baru silakan untuk mengetahui ciri-ciri gangguan jin, ya. Halaman berapa itu Mbak Lia? Kemana Mbak Lia? Oh nggih. Jadi ciri-ciri gangguan jin itu silakan dibuka halaman 108. Kalau memang 4, apalagi kalau 10 ada semua, berarti nanti insya Allah ditangani oleh yang murid-murid lama. Nggih, halaman 100 berapa tadi?
Iya, jadi di 108 ini ada tanda-tanda waktu sadar ya. Sadar itu berarti kan mboten tidur nggih. Nah, kayak termasuk sing angap-angop berarti jine wake. Iya, jadi tanda-tanda waktu sadar ibu-ibu emosi yang tidak terkendali. Ada di sini yang emosinya nggak terkendali? Gak ngaku. Kemudian sering ragu, was-was, dan takut karepe dhewe nggak jelas. Jaim. Yang ketiga, sulit khusyuk dan lupa rakaat dalam sholat. Ayo sopo, angkat tangan. Wis tak ngombe dhisik. Nggih, nanti ibu-ibu yang minta tolong nanti yang semua ciri ini, bukan semua ya, 4 atau 10 ya. 4 aja sudah banyak apalagi 10. Itu nanti duduk di tempat tersendiri. Ya, di karantina. Kayak orang pas kena corona gitu. Kemudian sesak nafas dan ngantuk berat saat baca Quran. Angkat tangan coba. Kok ndak lo sampean pribadi itu, yang lain coba angkat tangan. Ada berarti nggih? Iya. Lo ndak apa-apa. Kemudian melemahnya hati. Minder total, suka melamun, suka menghayal ya. Menyendiri dan mengurung diri di kamar secara berlebihan. Atau mengasingkan diri dari masyarakat sekitar, gak gelem kumpul uang. Ada? Ada? Sana lo ada, Bu. Mana? Coba angkat tangan yang ada. Ada nggih? Oh iya. Labil, galau akut, sedih dan merasa tertekan. Padahal gak ono sing nekan-nekan. Ada? Iya, sakit menaun. Semisal pusing di kepala, mendengung di telinga, hayo sapa iku? Pegal di bau, belikat dan paha. Oh, pokok sakit gigi barang ini. Sakit mata, sakit tenggorokan, nah kok semuanya. Lambung dan dada sesak tanpa sebab yang jelas. Ada? Kalian jenengan, Bu, hadir di sini. Oh, berarti jenengan yang meruqyah. Nggih. 8, depresi dan pikiran linglung. Merasa sedih dan jantung berdebar-debar dengan keras. Ini enggak harus setiap hari ya. Mungkin jam-jam tertentu, tapi setiap hari terjadi gitu. Ada? Halo? Oh nggih. Malas beribadah. Malas sholat. Sholatnya bolong-bolong. Jenengan nek haid lah gak sholat sih. Lo kan gak sholat. Sering kesurupan dan pingsan. Enggak ada nggih? Angkat tangan yang ada. Ini kalau dokter gitu mendiagnosa gitu loh. Nah gitu ngono ku kepengin mengetahui urusan pribadi orang ngono ta. Nah ki apa? Iya, 11 sering mendengar bisikan memanggil namanya sendiri. Mbak Lia. Ada? Merasa ada yang mengajak bicara. Mendengar bisikan menyuruh suatu kejahatan. Mati yo wae. Tebahan urip kok ngene. Ada? Iya ta? Ada mana, Bu? Enggak ada. Ada apa enggak ada? Paranoid. Ya, merasa bersalah terus. Merasa ada yang mengikuti.
Ada? Enggak ada nggih? Sering mencium bau-bauan, baik wangi kembang atau dupa atau bau busuk, tapi enggak ada sumbernya. Kadang-kadang tapi sering. Kadang-kadang tapi sering. Kadang-kadang itu berarti kan seminggu sekali gitu ya. Ya berarti ndak. Itu paling pas kepengin tuku ngewangi ngonai. 14. Pusing berlebih dan melihat benda-benda seakan bergerak, berputar, terbalik, miring dan lain sebagainya. Ya, makanya harus cekelan cagak biar gak jatuh. Ada ini ibu. Iya. 15. Melakukan tindakan-tindakan aneh tanpa disadari. Ada. Halo. Jadi kayaknya itu bukan dia tapi dia yang melakukan gitu loh. 16. Memiliki kemampuan supranatural. Wah, sakti ini. Dapat meramal, menerawang, membaca pikiran orang lain. Wah, ini tahu perkara gaib ini. Tuhan, ya. Ada ibu-ibu? Ya. Ini parah ini kalau 16 itu. 17. Melihat atau merasakan keberadaan makhluk halus. Ada? Ada apa enggak? Jangan jaim loh ya. Iya, 18. Rasa sakit pada salah satu anggota badan yang tidak terdeteksi dokter. Halo? Loh, ada berarti ini kan diem semua. Ada angkat tangan coba? Nggak ada nggih? 19 itu apa itu? 20. Ayo 20 ada? 21. Gangguan rahim, pendarahan ya. Pendarahan itu istihadha terus. Kista, miom, sakit ketika haid ada? Nggih ya dulu ndak, sekarang berarti sudah ndak kalau ndak. Nggih, keguguran. Atau mungkin janin ini hilang gitu ada? Asam urat, kolesterol, kok asam urat bareng gak bener ta iki buku ini. Kondisi pikiran kotor insyaallah ndak ada ya, solihah semua. Syahwat yang tidak terkendali, wah ini enggak ada lah. Jomblo menaun, ayo ada? Ada ndak di sini sulit menikah? Mau nikah enggak situ? Mau menikah enggak situ gitu. Kemudian yang keenam, sihir kristenisasi. Seperti melihat salib saat sholat, bisikan Yesus ya. Terus stroke ringan ada? Iya. Ada. Ada nggih, nggih. Hipertensi ada? Mana? Nah, hipertensi pancine kakan kepo, gak urusane, sok tahu pengen tahu wae. Mana ada tadi sewangi ayo. Gak sido nyacung. Iya. Kedutan. Kedutan dan kesemutan pada sebagian atau seluruh tubuh. Halo, ada? Wah, itu berarti banyak itu. Kedutan dan kesemutan. Jadi kayak mata gini-gini terus cedut-cedut gitu. Nggih, eksim atau gatal yang sporadis ya. Gatalnya itu diobati ndak hilang, hilang-hilang dewe. Ya, terus datang lagi. Disembuhkan ndak bisa, ada. Nah, itu jine ula biasa. Iya. Ada tah? Mana? Sering mimpi ular. Lo berarti iya. Iya itu siapa jenengan ta, Bu? Masih gatal-gatal sekarang. Sudah ndak. Yang masih siapa? Angkat tangan.
Terus mimpi apa? Cacing. Nggih. Lho Bu, nah terus kalau jenengan tahu ada sihir kristenisasi, apa yang jenengan lakukan? Dikei salib gitu ta? Nggih. Tolong pakai mikrofon. Nggih. Terima kasih Ustaz. Nggih. Saya barusan menerima 3 hari yang lalu. Nggih. Putranya itu diajak kawannya ke pantai. Nggih. Se- Pantai mana itu? Pantai Kenjeran. Oh, bukan pantai selatan nggih. Jadi Iya, terus? diajak healing katanya gitu. Iya. Pulang-pulang anaknya itu berubah cara berpikirnya. Jadi sakti gitu. Gak mau sholat. Oh gitu. Gak Nggih. mau sholat. Terus karena orang tuanya alhamdulillah agamanya baik, bapak ibunya baik agamanya, sehingga anak itu ketika waktu sholat disuruh oleh ibunya, anaknya itu mengatakan, di sini kok sholat kabeh sih, begitu dia Nggih. marah. Kuat ibumu itu, dia marah-marah teriak-teriak begitu, dan oleh ibunya itu dipeluk aja dengan doa yang semampunya dia lakukan. Nggih. Dan alhamdulillah teratasi. Jadi itu saya bilang hanya itu yang bisa kita lakukan. Apa Oh, yang gitu. ingat semua Al-Quran itu kan obat, sifat, gitu ya Ustaz ya. Nggih. Sementara itu, nah alhamdulillah hari ini kebetulan waktu saya kosong saya bisa bergabung di sini. Alhamdulillah, insya Allah saya akan menyampaikan kembali apa yang saya dapat nanti kepada keluarganya. Oh nggih. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bu Sinten, Bu Sari. Oh nggih. Itu di halaman 188 ya. Itu khusus bacaan untuk jin Yahudi dan Nasrani. Nggih, jadi ini yang khusus dibacakan kepada mereka. Surat Al-Maidah 7274 dan surat At-Taubah 30. Nggih, itu kalau sihir kristenisasi yang tiba-tiba kok ada kecenderungan kepada Kristen, atau mungkin ada gadis-gadis begitu habis ketemuan Mbak Cece ta sapa ngono tiba kok mimpi apa? Mimpi seneng nang gereja, baca Injil. Nah, itu berarti indikasi dia terkena sihir kristenisasi. Nah, itu yang dibaca ini halaman 188. Nggih. Halo. Ada di sini? Mana? Ada pun enggak ada. Gak jelas. Iya. 31 ya, kita kembali ke halaman 111. Anak hiperaktif. Jadi suka apa? Nakal, membantah, terus tenaganya super. Nah, ini juga termasuk gangguan jin ya. Anak indigo ini jelas ini. Terus yang ketiga itu 33 itu diapakan itu? Ada ya? Diperkosa jin ada. Ini kalau ini biasanya ya gak bisa menikah. Ya, kalau yang nomor 33 itu soalnya sudah di apa ya istilahnya sudah di booking mbek jin iki pek kui gitu. Iya. Ada ta? Oh nggih. Terus sekarang udah berkeluarga, alhamdulillah. Nggih, peristiwa hilangnya bayi ya. Ini ya pokoknya hilangnya bayi lah. Terus kasus cerai. Terus perilaku apa itu? Iya. Kemudian kepribadian ganda. Ya, kepribadian ganda. Di sini ada yang kepribadian ganda? Halo? Gak ngerasa nangan. Mudah lelah, sering sesak nafas, gemetar dan dada berdebar. Nggih. Ada? Kok kono kabeh itu menang. 39, sakit pada waktu-waktu tertentu seperti sakit kepala ya, sakit punggung. Ini setiap jam 1 malam dan lain sebagainya. Ya,
40 dijauhi rekan-rekan dan dibenci. Ya sebetulnya enggak dijauhi, cuma dia yang merasa dibenci gitu loh. Iya perasaan. Begitulah gitu sih perempuan itu ngikuti perasaan nih. Ada enggak? Enggak ada ya. Wah, enggak ada semua berarti wis tak melewati ning ngono. Iya, tanda-tanda waktu tidur sekarang. Ini buat yang baru-baru, masuk yang lama ya lupa KB pastinya. 1, susah tidur ya. Mana angkat tangan? Dono sing gak ngaku loh, aku lo ketok. Ini. Iya, susah tidur, gelisah, cemas, dan sering terbangun di malam hari. Bangunnya pun jingkat kaget kalau saya napuk ngono ya. Mana? Nggak ada ya. Jadi nggak bisa bangun para adzan subuh kayak turu gitu. Iya. Iya Bu, jenengan ta Bu? Iya. Susah bangun dan banyak tidur, ini kebalikannya, sehingga tidak bisa melakukan ibadah yang diinginkan. Ya karena tadi susah tidur, barang tidur susah bangun. Terus ketindihan. Mana? Tangan. Pas tidur. Oh, inggih. Ditindih sebelah ya paling. Maksudnya sebelah kanannya itu yang nindi. Mimpi melihat berbagai hal aneh. Ada. Mimpi jalan-jalan nang gunung menakutkan, di hutan, di rawa-rawa, ya di kolam tapi ngapunten banyak misalnya, pokoknya aneh. Ada? Nggak ada ya? Gak ngaku. Kemudian 5, mimpi seolah-olah jatuh dari tempat tinggi. Ada? Iya. Jatuh tapi nggak sampai gitu, cuing gedebuknya nggak ono gitu, cuing tok wae gitu loh, cuing kapan jatuh nggak jatuh. Iya ada nggih. Kemudian semua mimpi tentang kematian dan kuburan ada. Halo, ini biasanya pakai media tanah kuburan. Nggih, tanah kuburan, kain kafan begitu. Terus mimpi bertemu dengan orang yang sama. Nggih, ada. Ya orang yang sama, Bu. Ya mungkin ya nggak kelihatan wajahnya atau apa, tapi dia terus gitu loh. Bolak-balik, ada. Oh nggih. Terus mimpi yang keesokan harinya menjadi nyata. Ada. Itu orang yang tidak ngerti itu karomah, wali syaiton. Ya makanya belajar akidah itu penting sehingga kita bisa membedakan mana yang itu karomah dari Allah, mana yang dari jin ya. Banyak perkara dari jin ngakune ini karomah dan itu nabi ya. Gitu loh. Jadi ilmu akidah itu penting Bapak Ibu nggih. Nek wong senewen apa stres jadine wali. Ya. Monggo Bu Sari. Nggih. Nggih. Nah ini Bu Sari ini berarti harus belajar akidah Bu, ke Ustaz Najih ini jenengan. Dalam? Napa? Sinten? Oh ya Allah, Allah yasfihi. Nah kenapa kok sakit? Iya, enggak, beliau kan Masya Allah tinggi dhuwur, gagah, ganteng gitu kan, sehat gitu loh Masya Allah. Mudah-mudahan segera diangkat sakitnya. Jangan doakan tabuk, gak tahu doakan. Iya toh. Oke. Jadi untuk mimpi ibu-ibu ya. Apa? Nggih. Jadi untuk mimpi itu kan ada 3.
Satu, mimpi dari Allah Ta'ala. Kalau mimpi dari Allah Ta'ala pasti bagus. Dua, mimpi dari syaitan. Tiga itu adghatsu ahlam. Apa itu? Yang dalam surat Yusuf itu loh. Qalu adghatsu ahlam wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Ya. Apa? Ta'wah. Iya, jadi itu kan Aziz itu Azizu Misr yang waktu itu jadi rajanya Nabi Yusuf itu kan mimpi yang apa? Ya mimpi itulah. Ada yang tahu? Mimpi melihat ada 7 bulir gandum gemuk sama 7 bulir gandum apa? Kering ya. Kemudian 7 ekor kucing apa? Napa? Sapi, bukan kucing ya. Sapi kurus makan sapi gemuk. Nah ini kan bertakon-takon dia gitu kepada para perdana menterinya, ngomong, oh itu adghatsu ahlam, itu pun dipikir itu bunga mimpi mawon. Dan kita nggak ngerti itu gitu kan, nggak tahu. Makanya adghatsu ahlam. Tapi tetap adghats ahlam ini kembali kepada ya rata-rata dari setan biasanya. Nah, untuk membedakan bahwa ini mimpi yang datang dari Allah Ta'ala itu dilihat kondisi kita sebelum tidur. Okay? Kalau sebelum tidur sampean dalam kondisi suci ya, baca trikul, sebelum itu sholat, trikul yang diusapkan itu, terus baca doa-doa, zikir-zikir sebelum tidur ya. Apa aja zikirnya sebelum tidur? Selain trikul, ayat kursi, terus zikir-zikir bukan ayat-ayat, zikir kok. Mana ada doa sebelum tidur istighfar? Istighfar itu disuruh kapanpun, gak sebelum tidur, Bu. Halo? Dalam, Bu? Jalalain. Jenengan dapat dari mana Bu Sari itu? Bu Sari? Waduh, Bu Sari ini kok bawa perkara baru. Itu kalau Jalalain itu tafsir Jalalain. Karya Jalaluddin As-Suyuti sama Jalaluddin Al-Mahalli. Okay. Tapi setahu saya tentang la ilaha illallah yang datang dari Nabi itu, ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca 100 setelah subuh, 100 setelah asar. Atau dibaca setelah sholat tapi ada tambahan yuhyi wa yumit 10 habis sholat maghrib. Ya sama subuh. Tetapi ada yang mengatakan hadisnya dhaif ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus ada doa yang ketika kita terbangun tidur ya, yang kata Nabi SAW, barang siapa yang setelah itu beristighfar pasti diampuni, habis itu berdoa pasti dikabulkan, dan kalau sholat pasti sholatnya diterima. Itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Nah itu, ini hadisnya sahih gitu. Kalau yang Bu Sari tadi sampaikan wallahu alam saya tidak tahu. Okay. Itu ya. Jadi doa atau zikir sebelum tidur itu tadi itu kan zikir ya. Doanya apa doa sebelum tidur? Rata-rata paling bismika Allahumma. Itu dhaif itu. Yang sahih bismika Allahumma amutu wa ahya. Itu yang hadisnya sahih. Ya. Terus ada lagi panjang ya.
bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas solihin. 1. Ini dibaca semua. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal aradin rabbana wa rabba kulli syai' faliqal habbi wan nawa wa munzilat taurati wal injili wal qur'an a'udzu bika min syarri kulli dhi syarrin anta akhidhum binasiyatih antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antad dhahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' iqdi anna daina wa aghnini minal faqr. Ini yang kedua. Berarti kalau dengan bismika tadi yang ketiga. Yang keempat, ini yang kata Nabi SAW jadikan sebagai zikir terakhir. Maksudnya habis itu jangan baca apapun. Ini terakhir. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Kalau jenengan baca ini aja itu insya Allah ya pasti nggak akan ada gangguan, pasti tuwenang tidure. Coba diulang doanya tadi. Ya berarti ya diganggu jin terus. Dan ini baca dengan suara keras kalau bisa ya. Jadi ini doa-doa sebelum tidur. Insya Allah kalau sebelum tidur itu membaca ini ya itu insya Allah mimpinya pasti mimpi dari Allah bukan dari syaitan gitu loh. Nah kedua mimpi dari syaitan. Mimpi dari syaitan itu ya pasti kita wis kecapean langsung tidur ya kan. Ketemu mayit. Jadi ini Syekh Abdul Qadir Jailani padahal setan. Ya. Ono wong wedok ayu jarene ini Rabi'ah Al-Adawiyah padahal syaitan ya dibujui. Jadi nah terus ketiga ini adghatsu ahlam itu bunga tidur ya. Bunga tidur ini ya kayak mimpinya anak kecil gitu ya, belum dituruti kepengen es krim, mimpi mangan es krim gitu loh. Iya. Nah, untuk yang tadi mimpi yang keesokan harinya menjadi nyata tergantung kondisinya, Bu, nggih, tergantung kondisinya. Kalau sekali dua kali ya itu mungkin hari biasa lah. Tapi yang jelas ini ya dari Allah iya, dari setan iya. Karena kalau dari setan itu kan karena Allah mengizinkan kan, pasti dari Allah juga, iya kan? Kalau kita katakan nggak datang dari Allah tapi kok terjadi, berarti Allah lah kalah gitu loh. Jadi datang dari Allah lewat syaitan, ya kan? Gitu. Jadi ibu secara umum bukan dari Allah itu. Kalau secara umum dari Allah memang iya tapi lewat setan. Faham maksud saya? Halo? Faham apa? Gini loh, kalau kita berbicara masalah takdir, takdir itu kan kita disuruh pasrah kepada takdir yang baik maupun yang buruk, ya kan? Nah, kalau pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, takdir itu baik buruk dari Allah Subhanahu wa taala semuanya. Tapi kalau orang Qadariyah, mereka mengatakan enggak, Allah itu cuma mentakdirkan yang baik-baik. Ya. Allah itu cuma mentakdirkan yang baik-baik. Misalnya ada dosen ngajar, terus ada WA masuk, Pak dosen saya izin terlambat karena bani meledos. Dosennya jawab, ya wes ndak apa-apa tapi yakinlah bahwa Allah nggak menghendaki banmu meledos. Ini berarti dosennya ya apa? Hah? Ya dosennya Qadariyah loh. Jadi Allah nggak menghendaki bani meledos. Tapi meledos enggak? Halo? Katanya Allah nggak menghendaki bani meledos. Tapi sudah meledos enggak? Terus apa sih nggak meledos? Setan laan. Jadi Allah nggak menghendaki meledos gitu loh. Jadi yang baik dan yang buruk itu dari Allah. Nah misalnya orang bermimpi yang keesokan harinya menjadi nyata. Ini kan khusus para nabi kan Bu.
Nggih, khusus para Nabi Yusuf mimpi melihat apa? 11 apa? Kembang apa? Kembang kuning. Napa? 11 bintang dan terang bulan napa? Apa? Bu Sari ngapunten tak ajak guyon Bu Sari ini. Ya 11 bintang, matahari dan bulan kan Nabi Yusuf ya. Itu kan kemudian terjadi kan, tapi lama. Gitu loh. Jadi intinya secara umum kita bukan nabi bukan siapa berarti rata-rata dari syaiton. Kalau sekali aja terjadi ya enggak menjadi masalah, tapi kalau sering, nah ini. Kalau sering maka itu bahaya. Itu tanda-tanda gangguan jin waktu tidur. Kemudian tanda-tanda fisik ya. Itu badan apa panas pada badan tertentu. Seperti panas tapi punggung tok, dada tok, kepala tok. Nah, terus biasanya cenderung pemarah dan emosi. Ya, sensitif, digoda titik marah-marah, hayo. Ya, yang kedua dingin pada bagian telapak tangan atau tempat lain, ya telapak kaki juga dingin gitu. Terus pembawaannya penakut, ya. Kalau panas pembawaannya emosi, kalau dingin pembawaannya penakut, tidak mau ketemu orang. Yang ketiga ada sesuatu yang bergerak dalam tubuh dan pindah-pindah. Ada? Ada halo? Tidak ada ya? Gak ngaku. Ada setrum kecil seperti kesemutan. Wah enak ini nggak pakai beli token, ya. Ada. Napa Bu? Oh jenengan darah kaken paling. Duduk lama bagaimana? Kalau duduk gini ini kesemutan. Kesemutan. Oh. Kurang olahraga paling. Jenengan harus beli treadmill. Atau jalan di perumahan 1 hari 5 kilo. Loh serius? Ada yang bilang begitu. Jadi kalau umur semakin apa ya ke atas itu harus banyak-banyak olahraga kaki. Iya apa bener? Nggih. Coba jenengan mulai banyak bergerak, banyak berjalan nggih. Insya Allah hilang itu. Tapi kalau sudah melakukan itu kok ndak hilang-hilang, oh itu baru, nggih, baru gangguan, nggih, sakit pada bagian tertentu ya, ini sudah tadi. Setiap pagi dan sore sering sakit pada bagian tertentu, ada? Atau mungkin kadang-kadang setiap malam Jumat kliwon gitu, atau malam Jumat legi, nging kupinge. Ya sering ngeblank, melamun dan kosong pikirannya, nggih. Coba dari semua gangguan tadi yang ada pada jenengan, tolong angkat tangan. 1, nggih. 2. Yang lainnya enggak ada ta? Nggih, berarti ada. Insya Allah kalau 1, 2 ndak terlalu nemen lah. Tapi kalau sampai ada 10, nah itu. Nggih ndak ada nggih. Semuanya ada. Nggih, sekarang kita pergi ke bab 7 halaman 100. Oh bukan. Bab 8 ya, arahan khusus bagi mu'alij. Mu'alij itu peruqyah. Berarti kita sampai bab 8 ini artinya panjenengan ini ibu-ibu sudah jadi peruqyah. Gak njaluk diruqyah gitu loh. Jadi sudah jadi peruqyah, makanya dikasih arahan khusus, Masya Allah ini. Ya. Jadi pertama sudah ketemu kah? Halaman 183. Nggih. Terkadang Anda membacakan ruqyah terhadap pasien yang sakit. Kemudian dia pusing, gemetar, sesak, mual atau seperti tercekik, tapi tidak ada pertanda jin yang hadir. Justru itu jin itu hadir itu sudah. Cuma dia tidak mau ngomong gitu aja. Maka ulangi ruqyah sampai 3 kali.
Jika tetap tidak ada jin yang hadir, maksudnya hadir itu tidak mau ngomong ya. Perintahkan kepadanya, kepada pasien mengamalkan hal berikut. 1. Selalu mengerjakan sholat berjamaah di masjid kalau laki-laki. Nggih. Berarti itu tanda bahwa ya dia ini imma sholati bolong-bolong, imma tidak sholat. Gitu. Yang kedua, tidak mendengarkan musik, lagu, dan tidak boleh menonton televisi. Ya boleh kalau pengajian aja. Halo. Di sini nomor 2 perasaku pasti semuanya terjadi. Ada ya yang nggak suka musik? Angkat tangan coba. Terus suka nopo? Dangdutan. Iya, ya musik itu ndak boleh ya. Pernah ndak ada riwayat Nabi dengarkan musik gitu? Gue headset yang Nabi. Pernah? Sahabat-sahabat ada yang suka musik? Lah iya, nanti sapa kabeh mendengarkan musik. Oke, selalu berwudu sebelum tidur ya. Dan membaca ayat kursi. Oke, selalu berwudu. Intinya kalau ingin mendapat fadilah yang sama dengan Bilal, itu setiap hadas langsung berwudu dan sholat 8 rakaat. Berapa? Enggak 8 nah. Masa? Masing 2 wae jarang nglakoni dan ya 8. Wudu wae lo kadang-kadang enggak. Perasaku. Iya, insya Allah kalau seperti itu wis gak akan kerasan jinnya ya. Kemudian tidak menggantungkan gambar-gambar dan lukisan bernyawa dalam rumah. Ayo. Masa ada orang di rumahnya itu umur 80 tahun, ket bayi lo foto dijejer. Sampai umur 80. Batinku iki nek mati nek di fotone dipajang pisan paling. Ndak boleh ya. Foto apalagi lukisan ya. Kan bernyawa kan, intinya gambar bernyawa. Ya saya tidak mengikuti pendapat yang foto itu haram, tapi kalau untuk ini mending dihindari. Ya foto itu boleh, wong dia kan bukan lukisan kan, pantulan sinar ya yang dicetak ya kan. Ya, selama itu adalah pemandangan yang boleh dilihat ya ndak apa-apa. Tapi kalau digantung jangan. Apalagi besar begitu. Mbek ngene, engko pas bengi-bengi matane melerok kedip-kedip dhewe. Iya, kemudian yang kelima, mengawali segala perkara dengan apa? Bismillah. Mau apa-apa bismillah ya. Mau buka apa pintu bismillah, nutup pagar bismillah. Apapun pakai bismillah. Tahu hadisnya kan? Apa hadisnya itu? Halo? Coba saya ngomong G mau. Jadi Nabi SAW itu pernah bonceng seorang sahabat. Kemudian kendaraan yang beliau tunggangi, mbok itu onta, mbok kuda, tiba-tiba kepelecuk. Tahu kepelecuk? Iya, cekluk. Langsung budak itu bilang, ta'isa syaiton, kurang ajar setan gitu. Kata Nabi, la taqul ta'isa syaiton. Jangan mengucapkan kurang ajar setan. Kalau ente terjadi seperti itu, terus ngomong ta'isa syaiton, ta'adoma, setan itu semakin besar, hatta yakuna mithlal bait, sampai besarnya itu sebesar rumah. Walakin qul bismillah. Tapi ucapkan bismillah. Kalau ada apa-apa, kesandung apa, bismillah, bismillah gitu, itu tasoghoro, dia menjadi kecil, hatta yakuna mithlal dzubab, hingga seukuran lalat. Dzubab itu lalat apa cacing talakari. Iya, jadi sampai sekecil lalat. Makanya apapun bismillah. Iya, jadi bismillah itu sangat menghinakan syaitan, ibu-ibu. Ayo saya ngombe gak maca bismillah. Ada tak? Mana? Iya. Jadi kalau kita keluar rumah baca
bismillahi tawakkaltu, ya kan? Masuk rumah bismillahi. Napa Bu? Bismillah, assalamualaikum. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina. Pantes anome ake jine. Wa alallahi rabbina tawakkalna. Nggih. Bismillah. Zikir pagi petang apa? Bismillahilladzi la yadhurru. Bismillah semua. Mau tidur Bismika kan, ya bismika bismillah gitu. Bismika Rabbi wada'tu jambi gitu. Sudah waktunya pulang tadi Pak. Iya, dalam. Loh, sudah waktunya ini. Belum mah. Bah, sampun nggih, Bah. Apa saya bisa ngomong diem ae. Jaim. Iya. Dalam, Bu. Beton kepireng. Iya ta. Sintemen. Loh, tapi kan ada Bu Sari yang mengisi kekosongan. Berarti enggak telat loh. Iya, kemudian yang keenam memperbanyak la ilaha illallah. Kalau jenengan sempurnakan sampai la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? Itu jauh lebih baik. Ya, itu kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan berapa? 5 atau 4 keutamaan, Bapak Ibu. 5 atau 4 keutamaan. Bah, jenengan ini membuat orang-orang malah melihat ke situ, nggak ke saya ini. Jadi keutamaan pertama ketika jenengan membaca zikir tahlil tadi berapa kali? 100 kali, berarti harus 100 lebih. Kalau 100 ke bawah enggak, ya. Pertama dia itu akan dihapuskan darinya 1000 kesalahan. Kemudian diangkat derajatnya 1000 kali. Kemudian dia itu seperti memerdekakan 4 anak dari Bani Ismail, ya. Yang keempat apa? Yang keempat dia itu dilindungi dari syaitan. Halo. Yang kelima tidak ada yang datang pada hari kiamat dengan pahala lebih baik daripada dia kecuali orang yang membaca lebih banyak. Itu zikir la ilaha illallah, dan ini hadisnya sahih. Wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, lebih banyak itu maksudnya bisa lebih banyak jumlahnya, ya. Bisa lebih banyak jumlahnya, atau dia itu sudah membaca sejak dia kecil. Sejak dia tahu, misalnya belum balik sudah membiasakan itu, kemudian ada yang baru tahu saat itu, gitu. Berarti lebih banyakan mana? Yang tadi itu. Nah, itu maksudnya seperti itu. Kemudian memperbanyak membaca surat As-Saffat, Ad-Dukhan, Al-Jin. Kalau misalnya nggak bisa membaca, didengarkan pakai headset, ya. Terus begitu. Intinya ini arahan tadi Bapak Ibu. Nah, setelah 1 bulan, sudah halaman 184, setelah 1 bulan Anda kembali membacakan ruqyah. Bisa jadi ini 1 bulan 40 hari ya. Bisa jadi jin sudah pergi selamanya. Ini kalau dia istiqomah mengamalkan tadi loh nggih. Jadi bisa mati sendiri, terbakar sendiri, hilang sendiri. Atau jin masih ada, ya. Dalam kondisi pertama yang sudah hilang berarti Allah sudah melindungi pasien dari jin gitu. Dan ini ditunjukkan dengan adanya kesembuhan total pada tubuh pasien ya dari gangguan yang biasa dia keluhkan. Sedangkan dalam kondisi kedua, jin masih ada tapi sangat lemah, ya.
ya silakan diulang-ulang aja ruqyahnya gitu. Ya, biasanya kalau lemah itu mudah diajak masuk Islam, disuruh keluar mudah gitu Bapak Ibu. Terus yang kedua, terkadang mu'alij, siapa mu'alij ini? Peruqyah, membacakan ayat-ayat ruqyah kepada pasien tapi hanya menangis gitu. Sementara pasien dalam kondisi sadar dan ketika ditanya tidak tahu mengapa menangis gitu. Nah, ini tanda orang terkena sihir. Apa yang dibacakan surat Yunus ini 8182. Nanti diulang-ulangi berkali-kali, as-sihru innallaha sayubtiluh. Nggih, itu dengan garis bawahi, itu yang diulang berkali-kali. As-sihru innallaha sayubtiluh. As-sihru innallaha sayubtiluh, begitu. Kemudian juga dibacakan wa auhayna ila Musa surat Thaha 69 sampai 70. Yang diulang-ulang itu fa idza hiya talqafu ma yafikun. Ya. Fa idza hiya talqafu itu nguntal. Tahu nguntal nggih? Ngemplok. Ya, ma yafikun sihir yang mereka buat. Itu kan artinya wa auhayna kami wahyukan ila Musa kepada Musa an alqi asaka lemparkan tongkatmu fa idza hiya tiba-tiba tongkat itu kan berubah jadi ular talqafu ngemplok ya nelan ma yafikun semua sihir para tukang sihir Firaun itu yang berupa tongkat tali gitu. Nggih. Napa Bu? Jenengan pernah diuntal? Jadi subhanallah ya, ini termasuk mukjizat Al-Qur'an nggih ibu-ibu nggih. Dan ini cuma dirasakan orang yang pernah meruqyah gitu. Jadi rata-rata sihir itu kan pakai ular. Ya, pakai jin. Ularnya buktinya tukang sihir Fir'aun itu kan jinnya kan jin ular. Iya, itu rata-rata begitu. Itu subhanallah di alam mereka. Ketika kita bacakan ini tuh ularnya Nabi Musa itu datang Pak. Datang dan nguntal mereka gitu loh. Jadi kelihatan sekali pada raut muka dan gerak-gerik pasien yang begini tuh kayak gitu. Subhanallah ya Allah. Ini itu mukjizat Al-Qur'an begitu. Jadi ketika baca ini kan nguntal kan. Itu jinnya ular yang di situ diuntal betulan gitu loh. Subhanallah. Fawaqa al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Ya kan ini diulang-ulang semua ini. Faghulibu hunalika wanqalabu saghirin wa ulqiyas saharatu sajidin. Ini diulang-ulang berkali-kali. Jadi mulai fa idza hiya talqafu ma yafikun sampai wa ulqiyas saharatu sajidin. Wa ulqiyas saharatu sajidin itu para tukang sihir serta merta langsung bersujud kepada Allah Ta'ala masuk Islam. Kemudian surat berikutnya surat apa? Oh tadi itu Yunus 8182, ini Al-A'raf 117, 122. Yang ini sekarang surat Toha. Wa alqima fi yaminika talqaf ma sona'u. Ini artinya sama, talqaf ma sona'u itu nguntal apa yang mereka perbuat. Jadi memakan, menelan sihir yang mereka perbuat. Berarti kalau diuntal ya kan. Sama diulang-ulang faulqiyas saharatu sujada. Faulqiyas saharatu sujada serta merta para tukang sihir itu bersujud. Nggih. Bacakan masing-masing ayat ini secara berulang kali pada telinga pasien. Berulang-ulang, berkali-kali. Jika menangisnya semakin menjadi-jadi, maka yakinlah bahwa ini memang gangguan sihir. Lanjutkan aja terus. Ya, lama-lama hancur dia mati. Gitu loh. Dengan izin Allah seperti itu. Ini untuk semua sihir insyaallah nggih. Jadi sihir itu kan macam-macam. Ada sihir tafrik, ya. Ada sihir takhyil. Nanti sudah belum macam-macam sihir? Halaman berapa itu? Yang macam-macam sihir.
Iya, tapi untuk secara umum ya masing-masing sihir itu kan memiliki ciri khas sendiri-sendiri dan masing-masing itu dibacakan ayat-ayat sendiri-sendiri. Tapi kalau ayat-ayat ini umum untuk semua sihir. Misalnya jenengan bingung isi apa dibacakan ini aja gitu loh. Dibacakan tadi surat apa? Surat Yunus, Al-A'raf sama surat Toha, ini umum untuk semua jenis sihir. Yang ketiga, terkadang jin muncul kemudian berteriak dan memberikan ancaman macam-macam. Bagaimana sikap jenengan? Anda tidak perlu takut ya. Tetap tenang. Itu hanya ancaman kosong ya. Biar kita takut. Kalau orang sudah kadung takut itu kan akhirnya kan ya, karena orang sudah kadung takut kan nggak ada kepercayaan, akhirnya nggak pede. Gitu loh. Jadi cuma ngancem aja. Ketika diancam gitu, gak wedi, ayo tekakno gitu, malah ditantang gitu loh. Nggih. Iku gak apa-apa ta iku kok ngomong dhewe ket mau gak jelas ngono. Coba jaringan rukyah buse sebelahnya itu menabek kerasukan. Yang mana sih? Dalam Bu? Walah, gak ngantuk ngomong cek banget deh. Iya. Nggih. Dan kita harus yakin Bapak Ibu bahwa surat An-Nisa 76 inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Artinya apa? Sangat lemah. Jadi kalau jenengan dibegitukan, jangan tunjukkan rasa takut, langsung bentak dan pukul. Cuma ya mukul aja nemen-nemen, nanti sakit ya pasiennya. Iya. Gitu ya. Keempat, biasanya jin kerap kali mencaci dan menghina. Jangan marah, itu biasa jin begitu itu. Jangan marah karena membela diri Anda, tapi marahlah karena Allah. Ingatlah selalu bahwa Anda memang dibuat emosi. Ya. Karena ketika mu'alij emosi, maka ayat-ayat yang dibacanya bisa tidak berpengaruh. Jangan marah, ndak boleh santai mawon ya. Kelima, terkadang jin berkata, Masya Allah, Anda laki-laki soleh. Sampean pokoknya pendek ibu yang paling soleh pernah saya kenal gitu kan. Saya akan keluar karena kesolehan Anda. Ini nggak boleh ini. Ya, ini membuat orang itu kemudian takabur ya kan. Maka katakan padanya, saya hanya seorang hamba yang lemah, tapi keluarlah karena mentaati Allah dan Rasulnya. Keluarlah bukan karena saya, tapi karena Allah. Itu biasanya juga tipu daya jin. Kadangkala pakai ngancem tadi, ketika sekiranya ngancem gak kuat, wis saya nggak berani biar sampean orang soleh. Gak wani aku tak metu wae gitu. Nah orang nggak ngerti kan gumede Bu. Ya. Gitu loh. Halo. Iya. Waktunya pulang tak kok. Keenam, terkadang ada jin Yahudi atau Nasrani. Biasanya karena diperintahkan para pendeta untuk memurtadkan seorang muslim. Jadi ini memang salah satu cara dakwah mereka. Saya pernah itu diundang, ya karena dia murid saya. Nah, terus sekeluarga itu ada yang menyendiri di belakang. Kenapa kok di belakang itu? Loh, dia Nasrani, Ustaz. Nah, kenapa kok Nasrani? Jadi dulu itu dia sakit, nggak sembuh-sembuh, terus disembuhkan pendeta, itu. Cuma syaratnya harus masuk. Nah itu, nah ini berarti ini salah satu dakwanya memang begitu, ngirim jin sakit hanya pendeta yang bisa menyembuhkan. Nggih. Nah kalau memang seperti itu, termasuk yang tadi apa, yang suka mimpi salib, suka senang ke gereja, ya kan? Ya, tiba-tiba kok senang pingin baca Injil, misalnya padahal orang Kristen jarang baca Injil, gitu loh. Nah untuk jin Nasrani bacakan ini Al-Ma'idah 7274. Ye, itu jin apa Nasrani. Tahu artinya enggak? Artinya kan
Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Laqad sungguh kafara telah kafir alladzina orang-orang qalu yang mengatakan innallaha sesungguhnya Allah adalah al-masih putra Maryam. Jadi mengatakan Allah adalah Isa, Isa adalah Allah. Kafir enggak? Siapa yang mengatakan kafir? Hah? Allahnya ini loh. Doremak sampean iki. Ini firman Allah, laqad kafara. Wa qala al-masihu, dan al-masih berkata, ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Hei bani Israel. Saya ngomong siapa? Nabi Isa. Allah yang menceritakan, ya Bani Israel, hei Bani Israel, u'budullaha, sembahlah Allah saja, ibadalah kepada Allah saja. Kenapa kok Allah? Allah itu Rabbi wa Rabbakum, Robku dan Rob kalian. Innahu sesungguhnya, man barang siapa, yusyrik billahi musyrik kepada Allah, faqad sungguh harramallah Allah mengharamkan alaihi atasnya al-jannah. Apa jannah? Surga. Halo? Bu, jenengan enggak apa-apa nggih? Enggak, maksudnya baca ini terus wahing-wahing gitu enggak ya? Loh serius ini saya tanyanya ini. Enggak ya? Oh nggih. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Wa malidz zalimin, dan tidak ada bagi orang-orang zalim min ansor, dari penolong. Jadi jenengan baca ini harus ngerti artinya juga. Ya. Mbek diresapi. Ini kelompok pertama dari orang-orang Nasrani. Kelompok kedua yang Trinitas. Kata Allah, laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu nomor 3 dari 3 Tuhan. Ya, tsalitsu tsalatsa. Berarti Tuhan itu ada 3. Allah nomor yang ketiga. Ya, dari 3 Tuhan. Tuh ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu, kan gitu kan. Saya tuh pernah meruqyah orang loh gini. Gitu itu pernah jin Kristen ya dibacakan ini gitu. Subhanallah, tapi saya nggak mau cerita. Tak tulis di sini be ceritanya itu. Namanya itu John Frederick ngakunya dia. Iya, John Frederick. Ya saya enggak melihat dia, Cuma pasien yang diruqyah itu loh, Bu. Asalnya itu dia dari Belanda ngakunya ya. Jadi berkostum kayak vampir begitu. Ya ada apa? Taringnya. Nah, tak jelaskan ini seret, alhamdulillah kok mudah masuk Islam itu, masya Allah gitu. Akhirnya setelah jadi Islam itu langsung pakai baju koko katanya. Pakai baju koko. Ini yang di sini ini yang Chris John. Iya itu ceritanya, ini kisah nyata ini. Halaman berapa? 436. Oh iya 436. Yang John Frederick nggak masuk sini. Iya. Jadi ini ibu-ibu ya diniatkan juga untuk mendakwai mereka. Jadi jangan langsung tiba-tiba dibunuh gitu kan. Dibunuh itu jalan terakhir. Pertama disuruh masuk Islam, ditunjukkan begini-begini. Ya wis, nek ndak masuk Islam paling ndak kamu keluar. Nek sudah dikasih banyak penawaran ndak mau, ya wis, bismillah, digorok mawon kan begitu. Iya, wa ma min ilahin illa ilahun wahidun. Padahal tidak ada ilah kecuali ilah yang satu. Allah cuma satu. Lah kok diomongi 3 itu, gitu loh. Wa illam yantahu amma yaqulun, kalau mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, la yamassannal ladzina kafaru minhum, pasti menimpa orang-orang kafir dari mereka adzabun alim, azab yang pedih. Dan subhanallah itu jin tuh paham gitu loh. Padahal ini bahasa apa? Bahasa Arab kan, dan tidak diterjemahkan gitu loh.
Tapi Masya Allah ya itu mujizatnya tuh mereka itu ya jenenge makhluk halus yang mungkin paham dari sisi itu gitu. Paham gitu. Ya ini untuk jin Nasrani. Untuk jin Yahudi bacakan ini ibu-ibu. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Tahu Uzair mboten? Halo? Uzair, Nabi Uzair yang dikatakan putranya Allah sama orang Yahudi. Yang dibuat tidur 100 tahun itu loh. Kalau Al-Kahfi kan, Ashabul Kahfi kan 309 tahun. Ini dibuat tidur 100 tahun. Ayatnya setelah ayat kursi. Yang diawali dengan Au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha. Ayat berapa itu? Qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Setelah ayat kursi kan la ikraha fiddin. Ya. Habis itu ayat terus ayat satu lagi alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih, kisah Nabi Ibrahim. Baru setelah itu kisah Nabi Uzair. Jadi ditidurkan Allah berapa tahun? 100 tahun. Setelah tidur itu balik pulang, Bu. Balik pulang, buyute wis tuwek-tuwek kabeh, dheke kakeke sik enom ganteng dhewe gitu. Ini. Makanya kalau jenengan ditanya, jelaskan orang yang kakeknya lebih muda daripada cucunya. Nah itu ini Nabi Uzair. Ya. Ini dibaca kepada orang siapa? Kepada jin Yahudi. Jin itu ada jin Syiah juga loh. Ada jin Khawarij, ada. Ada jin PKI, ada. Jin Abangan ada, Bu. Oh, jin CCCC juga ada kok. Iya. Ya, ketujuh. Sudah ketemu tak, Bu, tadi? Jenengan yang ayat apa Nabi Uzair itu. Gak ada yang mencari, tak? Iya, ya wes enggak apa-apa. Yang ketujuh, terkadang jin melarikan diri saat disuruh bersumpah atau diruqyah. Maka untuk mengembalikannya dan biar tidak kabur, bacakan ini. Diikat biar tidak bisa keluar. Dibaca ini ibu-ibu. Surat apa itu? Ayat berapa? 33 sampai 36. In istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Atau ini kalau kepanjangan surat Yasin ayat 9. Ya untuk ngikat. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Iya. Itu kalau itu jenengan sudah banyak hafal nggih. Itu untuk mengikat biar dia tidak pergi. Nggih. Gitu. Kedelapan, ketika menghadapi jin yang tidak mau keluar, silakan mengambil rekaman ayat kursi yang dibaca berulang-ulang selama 1 jam. Diperdengarkan. Itu terbakar dia. Nggih. Kalau misalnya nggak terbakar, oh berarti ada sesuatu. Mungkin apa sesuatu itu yang mungkin jimatnya belum dihancurkan. Pasien itu masih punya jimat gitu loh. Jadi itu yang menghalangi jin untuk hancur gitu. Kesembilan, adzan nggih. Kok saya mendengar adzan loh? Enggak tahu. Tapi kan sudah waktunya pulang ini. Piye sih ibu-ibu ini? Hah? Duh, jenengan kan sudah ahli ruqyah semua. Nggih, ya wes kalau gitu nanti kita lanjutkan pekan depan. Pekan depan bulan depan insyaallah. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan tidak ada seorang pun yang hadir di tempat ini setelah keluar dari sini kecuali sudah diampuni dosanya, diberkahi semua urusannya, dikabulkan semua harapannya, dan dipenuhi semua hajatnya. Nggih, matur nuwun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.